Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian telah memasuki masa MPLS hari keempat dengan metode daring atau sistem online. Perkenalkan, nama Bapak Arif Munandar. Kebetulan Bapak akan menyampaikan materi MPLS mengenai sadar hukum. Latar belakang sadar hukum. Ya. Kenapa kita sebagai warga negara wajib menyadari atau mengerti atau tahu bahwa hukum itu ada dan harus ditaati. Kesadaran itu biasanya timbul dari dalam diri sendiri. Tidak akan orang menjadi taat kepada hukum walau dia mendengar dari pakar hukum sekalipun, kalau tidak ada kesadaran dari dalam dirinya, dia tidak akan mentaati apa itu peraturan. Banyak yang bilang, "Pak, hukum itu kan tidak ada." Betul, hukum tidak ada kalau kita tidak melanggar hukum. Tapi coba kalau kalian lihat ketika ada orang yang melanggar hukum, apakah hukum itu tidak ada? Hukum itu ada. Ya. Makanya Bapak sampaikan latar belakang sadar hukum itu adalah tujuannya untuk menjadikan negara itu menjadi tertib, aman, tentram, dan terkendali. Percuma TNI dikerahkan, percuma polisi dikerahkan, percuma para pakar hukum berbicara di televisi, kemudian menulis di koran, kemudian membuat info di media sosial. Ya. Kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri sendiri, rasanya sulit hukum itu untuk ditaati. Makanya Bapak katakan hukum itu penting dari dalam diri sendiri. Contoh, mungkin kalian yang anak SMA ke sekolah atau kemana sudah menggunakan motor. Mungkin kalian pernah berada di posisi kalian berada di lampu merah. Kemudian sekeliling kalian lihat ada yang mulai menerobos lampu merah. Satu mungkin berhasil, dua mungkin berhasil. Tapi kalau kalian coba kemudian dari arah berlawanan ada mobil atau motor yang jalan juga karena mereka posisinya sedang posisi lampu hijau sedangkan kalian lampu merah, kemudian kalian tertabrak atau terserempet, ya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, dia baru akan menyadari bahwa hukum itu ada, aturan itu ada. Ketika apa? Ketika hukum itu dilanggar. Ya. Saya yakin bagi orang yang mengalami kejadian seperti itu, suatu saat ketika dia ada di lampu merah, walaupun lampu merah dalam keadaan kosong sekalipun, dia tidak akan berani melanggar. Karena sudah ada kesadaran dalam dirinya bahwa kita harus taat hukum. Kalau pengen negara tertib, harus taat hukum. Tidak ada polisi, harus taat lampu merah. Tidak ada polisi, tidak boleh melawan arus. Tidak ada polisi, tidak boleh berboncengan motor 3 orang, apalagi tanpa menggunakan helm, tidak membawa SIM dan kelengkapan lainnya. Ya. Makanya saya katakan bahwa kesadaran dari dalam diri sendiri itu penting. Ya. Kemudian apa sih atau kenapa sih kita harus taat kepada hukum? Ya. Karena hukum itu merupakan wujud atau sikap dari anggota masyarakat yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya. Kita ambil gampangnya saja ya. Pak, apa sih definisi hukum itu? Hukum adalah peraturan-peraturan. Ya. Peraturan yang seperti apa? Yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Siapa lembaga resmi yang berwenang? Dewan Perwakilan Rakyat. Ya.
Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Itu hukum. Kalau sudah memenuhi unsur itu, sudah dapat dikatakan sebagai hukum. Kemudian, apakah setiap orang yang melanggar hukum pasti dihukum? Pasti. Ya. Apakah kalian harus membuktikan lagi bahwa, Pak, saya mau tahu hukum itu ada atau tidak dengan cara melanggar hukum misalnya? Ya. Pokoknya percaya saja yang saya katakan bahwa hukum itu ada. Hukum terasa tidak ada, mungkin iya. Ketika kapan? Ketika kita tidak melanggar hukum. Tapi ketika kita melanggar hukum, hukum itu ada. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya, sadar hukum itu harus ditimbulkan yang pertama dari dalam diri sendiri. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan kesadaran hukum dari dalam diri kita sendiri, kemudian kita akan bergaul di masyarakat. Apa Pak yang mencerminkan perilaku kita di masyarakat sebagai warga negara yang sadar hukum? Yang pertama misalnya, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Ya. Tidak boleh kita berbuat atau melanggar hukum, karena ketika kita melanggar hukum bukan di lingkungan kita, pasti kita akan ditanya di mana rumahnya. Ketika kita sudah ditanyakan itu, berarti masyarakat kita juga terganggu oleh tindakan kita yang melanggar hukum, walaupun kita melakukan tindakan hukumnya di luar masyarakat kita. Mungkin perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum berikutnya adalah menghormati sesama warga masyarakat. Ya. Tadi seperti saya katakan, mungkin pada saat kalian sedang berkendara, ya, mungkin kalian akan bertemu dengan pertigaan atau perempatan, ya. Orang yang terlebih dahulu dipersilakan jalan terlebih dahulu, ya. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri lah ya. Kalau ada orang bertemu di jalan dengan sambil berkendara, kemudian dia lewat, biasanya bukan saling mengalah, saling duluan. Ya. Biasanya yang keluar itu cacian makian. Nah, itu yang harus kalian hindari. Makanya di sini dikatakan perilaku di masyarakat yang mencerminkan sikap sadar hukum adalah menghormati sesama warga negara, menghormati sesama pemakai jalan. Ya. Apalagi Pak, kalau yang mencerminkan kehidupan atau yang mencerminkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, ya misalnya dengan taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Ya. Mungkin di lingkungan kalian ada apa istilahnya, siskamling. Ya kalian ikutlah itu. Ya. Apalagi Pak, mungkin kalian tidak bertindak di luar norma ya. Mungkin misalnya jam 12 malam kalian membunyikan petasan, ya berarti kan itu melanggar norma di kehidupan di masyarakat. Atau mohon maaf, ya misalnya kalian membawa teman wanita ke rumah dengan alasan kerja kelompok, ya kalau ada orang tua kalian di rumah ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada ya mohon itu dihindari ya. Kemudian apalagi Pak yang mencerminkan sikap perilaku kita sebagai warga yang taat hukum di lingkungan masyarakat, selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan ya. Biasanya kalau itu sudah kita lakukan, cukuplah kita dikatakan sebagai warga atau masyarakat yang sadar hukum. Kemudian di mana lagi kita harus menerapkan kesadaran kita selain di masyarakat? Ya. Tentunya sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kalian ada di lingkungan sekolah. Ya. Apa yang harus kalian lakukan sebagai warga negara yang baik, yang sadar akan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah? Mungkin kalian nanti akan sering bertemu dengan saya, dengan
Pak Anhari Akso dengan Pak Ustadz Sumaryo di gerbang sekolah. Ya. Biasanya di sana mungkin akan terjadi pelanggaran, mungkin pakaianlah tidak dimasukkan, atau mungkin ada yang berkendara membawa kendaraan dengan knalpot yang bising, ya. Atau masih ada rambutnya yang gondrong, ya. Ketika masuk, karena pembelajarannya online, ketika masuk rambutnya masih panjang, ya. Itulah yang harus kalian hindari, ya. Ketika kalian masuk, kalian sudah menandatangani tata tertib yang dibuat oleh sekolah, orang tua kalian tahu, orang tua kalian baca dan ditandatangani di atas materai. Ya. Apa salah satunya? Ya, kalian harus mentaati semua peraturan yang ada di lingkungan sekolah, dari A sampai Z. Ya. Kalau sebagai pelajar yang baik, ya kalian harus taat, ikutin pelajaran. Pelajaran itu sistemnya satu paket. Tidak ada pelajaran yang saya suka yang ini, saya tidak suka yang ini. Saya hadir di pelajaran yang ini, tapi saya tidak suka di pelajaran ini, kemudian saya bolos di pelajaran ini. Ya, tidak seperti itu. Itu namanya belum mempunyai kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Yang saya katakan tadi adalah disiplin belajar. Kemudian apalagi yang mencerminkan bahwa kita sudah sadar hukum di lingkungan sekolah? Biasanya setiap Senin pagi kita akan mengikuti upacara bendera, ya. Biasanya saya dan Pak Ustadz Sumaryo akan berteriak-teriak menggunakan mic. Yang di lantai 2, yang di lantai 3, segera berbaris di lapangan. Ketika kalian sudah mempunyai kesadaran hukum, hal-hal yang seperti itu sepertinya sudah tidak harus kami lakukan lagi. Karena ketika kalian tahu setiap hari Senin pagi itu upacara bendera, tanpa dikomando, tanpa disuruh pun kalian sudah berbaris dengan rapi. Ya. Apalagi Pak kalau di lingkungan sekolah, ya mungkin kalian, sekolah kita ini kan terletak di perumahan, ya. Mungkin kalau kalian menyeberang harus lihat kiri kanan. Jangan mentang-mentang pulangnya terburu-buru kemudian tanpa lihat kiri kanan, nah nanti mengakibatkan kecelakaan. Ya. Kemudian apalagi di lingkungan sekolah, tidak membuat resah lingkungan di masyarakat sekolah. Misal ada yang membawa barang-barang yang tidak semestinya kalian bawa di sekolah, atau kalian mempunyai, mohon maaf, hal-hal yang melanggar asusila, ya, misalnya di handphonenya ditemukan video-video yang tidak pantas yang dimiliki oleh anak sekolah. Itu di lingkungan sekolah. Tadi setelah kita sadari dari dalam diri, kemudian kita terapkan di masyarakat, kemudian kita aplikasikan juga di sekolah sebagai siswa, ya. Kemudian di mana lagi? Ya. Sebagai warga negara yang baik, tidak lupa keluarga, ya. Karena pendidikan pertama yang kalian dapat adalah dari keluarga kalian. Apa Pak contohnya sikap sadar hukum di lingkungan keluarga? Ya. Ini penting. Yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga. Orang tua kita mungkin tidak akan meminta apapun dari kita. Minimal kita jaga nama baik keluarga kita. Atau misalnya di dalam keluarga itu punya aturan yang berlaku. Nah, kalau kamu misalnya jam sekolah, mungkin kalau ingin main jam 9 sudah harus pulang. Mungkin hari Sabtu dan hari Minggu kalian mungkin dikasih kelonggaran, jam 10 harus sudah ada di rumah. Itu harus kalian ikuti, ya. Kalau itu kalian langgar, berarti kalian belum punya kesadaran hukum di lingkungan keluarga, ya. Apalagi Pak di lingkungan keluarga, ya misalnya kalian punya fasilitas di keluarga, misalnya punya kendaraan bermotor, ya dirawatlah dengan baik. Dilihat pajaknya masih hidup atau sudah terlewat, ya. Itu bagian dari sikap sadar hukum di lingkungan keluarga. Atau orang tua ketika menasehati kalian, ya diikutilah dengan baik. Kemudian kalian juga harus menghormati sesama anggota keluarga.
Kalau kalian berada di posisi anak tertua, ya sayangilah adik kalian, hormatilah orang tua kalian. Kalau kalian posisinya ada di sebagai anak yang paling muda, ya hormatilah kakak kalian, hormatilah orang tua kalian. Itu salah satu kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Sudah kalian menyadari sendiri dari dalam diri, kalian terapkan di lingkungan masyarakat, kemudian kalian terapkan lagi di lingkungan sekolah, kemudian kalian terapkan lagi di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kalian terapkan lagi di lingkungan keluarga. Apalagi di mana lagi kesadaran hukum itu kalian perlu terapkan? Di lingkungan yang lebih besar lagi. Apa itu? Lingkungan bangsa dan negara. Apa sih Pak salah satu bentuk kesadaran hukum di lingkungan bangsa dan negara? Ya. Salah satunya mungkin kalian dengan taat pajak. Ada istilah orang bijak taat pajak. Ya, kita cari istilah lain saja ya. Orang sadar hukum dia bayar pajak. Ya. Banyak orang yang entah tidak sadar atau entah tidak tahu atau dia tahu tapi disengaja ya. Mungkin ada yang motornya tidak dibayar pajak selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin. Atau sejak membeli motor tidak pernah bayar pajak. Ya. Apalagi misalnya kita saling menghormati antar sesama warga negara. Tidak mentang-mentang seseorang itu punya jabatan yang tinggi, tidak mentang-mentang dia punya kedudukan yang bagus, tidak mentang-mentang dia punya kekuasaan yang besar, dia bisa seenaknya di lingkungan negara ini. Tidak ya. Karena dalam hukum itu, hukum tidak pandang bulu ya. Siapa yang salah, dia bisa ditindak secara hukum. Ya. Kemudian apalagi? Harus taat terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Apalagi di masa pandemi ini, mohon maaf. Ya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita sebagai warga negara layaknya dan wajibnya kita ikuti. Ya. Apa susahnya bermasker? Ya. Apa susahnya cuci tangan? Misal di sekolah saja sudah kita siapkan. Sebelum masuk cuci tangan. Ya. Kemudian yang tidak bermasker, mohon bermasker. Ya. Jadi apapun yang dikeluarkan peraturan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya harus kita taati dengan baik. Tadi apa? Kalau bisa kita rangkum, kenapa kita perlu sadar hukum? Untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, kemudian kesadaran hukum kita timbulkan dari dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan di masyarakat, kemudian kita aplikasikan di sekolah, kemudian jangan lupa karena pendidikan awal kita sebelum di sekolah adalah di keluarga, kemudian yang terakhir sadar hukum di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Harapan saya kalian bisa sadar hukum secara sadar, sesadar-sadarnya. Ya. Kebetulan saya mengajar pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang baik, baik dalam segala hal, baik perilakunya, baik taat hukumnya, baik sikapnya, ya, baik dalam segala hal. Mungkin itu saja materi tentang sadar hukum dari saya. Mungkin kalian bisa ulang kembali materi-materi dari saya untuk mengingat kembali. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sampai bertemu nanti setelah pandemi berakhir. Assalamualaikum.